Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana mencari poles dan zero dalam transformasi Laplace. Apa itu poles dan zero? Nanti kita lihat pada penjelasan berikut. Nah, biasanya kita lihat XS atau hasil transformasi Laplace nantinya gitu akan dinyatakan dalam fungsi rasional. Jadi kebanyakan gitu ya, XS akan dinyatakan dalam fungsi rasional akan menjadi XS sama dengan A0 S pangkat M dan seterusnya dibagi dengan B0 S pangkat N dan seterusnya. Ini bentuk hasil transformasi Laplace-nya. Atau dapat kita tuliskan sama dengan A0 dibagi B0 dikali S min Z1 dan seterusnya sampai S min Zm dibagi dengan S min P1 dan seterusnya sampai S min Pn. Nah, di sini kita lihat ada perkalian dengan variabel Z. Di sini ada Z, kemudian di bawah di penyebut ada P. Nah, bagian yang atas, bagian pembilang, itu kita katakan adalah bagian yang mengandung zeros. Bagian yang bawah itu kita katakan bagian yang mengandung poles, gitu ya. Jadi dengan kata lain, akar dari polinomial numerator atau pembilang ya, numerator itu pembilang atau di sini dalam variabel Z itu disebut sebagai zeros dari XS, dari transformasi Laplace XS. Karena kenapa disebut zero? Zero kan 0 gitu ya. Karena nilai XS di sini akan sama dengan 0 untuk nilai S tersebut. Jadi kalau kita masukkan misalnya Z1-nya sama dengan S gitu ya, berarti S min S kan 0 gitu ya, maka pembilangnya akan menghasilkan 0. 0 dibagi berapapun maka hasilnya akan 0. Maka di sini bagian pembilang akan kita katakan sebagai zeros. Lebih tepatnya adalah variabel Z1, Z2 sampai dengan Zm. Kemudian akar dari polinomial denominator atau penyebut variabel P di sini ya akan disebut sebagai pol dari XS karena XS akan bernilai tak hingga untuk nilai S tersebut. Jadi kalau misalnya di sini nilai XS-nya, nilai polnya itu ya, nilai polnya sama dengan S misalnya gitu, seperti itu ya, maka penyebutnya akan sama dengan 0. Jadi kalau kita cari akar-akarnya lah, kira-kira seperti itu gitu. Kita cari akar-akarnya maka penyebutnya akan sama dengan 0 jika S-nya sama dengan P1 gitu ya. Kalau sama dengan 0, semua angka dibagi dengan 0 akan menjadi tak hingga, maka dikatakan sebagai pol. Secara simbol, nanti tanda silang atau X digunakan untuk menggambarkan letak pol dan tanda lingkaran atau 0 digunakan untuk menggambar letak zero gitu ya. Nanti tergantung jumlah pol dan zero yang ada dalam transformasi Laplace tersebut. Nah, kita lihat contohnya di sini. Jika ada hasil transformasi Laplace seperti berikut. XS sama dengan 2S plus 4 dibagi S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, kita diminta untuk mencari menggambar letak pol dan zero. Maka kita harus selesaikan dulu di sini ya. XS itu sama dengan, nah, bisa kita keluarkan 2-nya dibagi S plus 2 per, ini kalau kita faktorkan penyebutnya menjadi S plus 3 dikali S plus 1. Nah, kita ingat di sini adalah zeros. Zero atau zeros ya, kalau zeronya lebih dari 1, di sini adalah pol. Maka bisa kita katakan zeronya adalah min 2. Kemudian polnya adalah min 3 dan min
1. Kita lihat dari sini pemfaktorannya, kita faktorkan gitu ya. X plus 2 sama dengan 0, maka S sama dengan min 2, dan seterusnya. Seperti pemfaktoran dalam perhitungan kalkulus. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang S, maka kita akan dapatkan di sini katanya tadi zeronya adalah min 2. Kita gambarkan lingkaran di min 2, kemudian polnya ada di min 1, ini silang ya, dan di min 3. Nah, ini adalah menggambarkan letak dari pol dan zero.